Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini video kita terkait pilkada di Jateng ya kan. Kita tahu Ahmad Lutfi dan Andika Pratama sudah mengeluarkan hasilnya masing-masing ya kan. Dan kali ini ada pembahasan kita terkait masyarakat yang mengeluarkan statement yaitu Rambo vs Sambo ya. Kita lihat ya gimana maksudnya. Kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian tahu nggak narasi apa yang paling kejam yang pernah dipakai waktu pilkada kemarin? Iya. Narasi Sambo versus Rambo. Iya. Di mana itu? Jawa Tengah. Iya, tengah ya kan. Berhasil nggak? Gagal total. Gagal total. Yang menang siapa? Tetap Ahmad Lutfi. Iya. Ahmad Lutfi ya. Tahu nggak kalian? Jujur aja ku bilang, sebetulnya para pendukungnya Andika Perkasa ini yang mengeluarkan narasi Sambo versus Rambo ini sebetulnya nggak mengerti, mengerti. Iya. Kenapa aku bilang nggak mengerti? Sebetulnya menyamakan mereka dengan Sambo dan Rambo itu sama-sama mendiskreditkan kedua-duanya. Iya. Ibaratnya mereka sama Di satu seperti itu sisi ya. mereka berniat untuk mendiskreditkan Ahmad Lutfi yang berasal dari institusi Polri. Iya. Ya, menyamakan dengan Sambo. Jadi seolah-olah nanti Jawa Tengah ketika dipimpin Ahmad Lutfi, kayak gitulah kejamnya si Sambo, kayak gitulah kejamnya Ahmad Lutfi. Iya. Nggak berhasil, bro. Iya. Nggak berhasil ya kan. Tapi di satu sisi lagi, mereka menyamakan Andika Perkasa dengan Rambo. Apa mereka nggak ngerti bahwasanya Rambo itu tokoh fiksi, Iya. tokoh hayalan, Jalannya. cuman ada di film-film. Iya. Jadi artinya para pendukungnya itu sedang menggambarkan bahwasannya Andika Perkasa mencalonkan diri menjadi seorang gubernur itu cuma sekedar hayalan. Iya. Dan kalaupun jadi contohnya nanti pemimpinnya itu adalah pemimpin hayalan. Iya. Ya, jahat kan? Jahat. Tapi gimana pun juga semuanya sudah berakhir. Sudah selesai ya. Iya, ya. Jadi tolonglah jangan pernah kita menjelek-jelekkan satu institusi dari mana mereka berasal. Nggak boleh. Betul. Kalau kita mau menjelek-jelekkan orangnya, kita lihat dulu kalau memang jelek ya jelek-jelekkan dia. Iya. Tapi pun juga dengan adab gitu loh. Jangan coba kalian tengoklah dulu waktu debat mereka. Jujur aja aku bilang, mereka itu berdua saling menunjukkan sikap totok kromo, ya, saling berpandang-pandangan mesra sekali. Iya. Kayak nggak debat gitu. Iya. Adem ya. Ya? Karena apa? Gimana pun juga yang namanya pilkada akan berlalu, yang namanya persahabatan dan pertemanan tidak akan pernah berlalu. Pandai kali Opung. Cobalah dulu Opung bilang kayak gitu di Sumatera Utara, Pung. Susah, berat. Enggak usah lagi kalian singgung-singgung, udah menang kami. Itu dia, ya kan? Dan juga bukannya bilang apa, waktu kemarin ya, waktu pilkada Sumatera Utara, aku juga nggak pernah menyinggung-nyinggung apa namanya salah satu institusi, walaupun salah satu paslonnya dari TNI, nggak pernah, karena gimana pun juga saya cinta TNI, saya cinta Polri, gitu. Tapi biar tahu ndak kalian ya, jujur aja aku bilang ya, ini ada beberapa informasi ya, ini agak nakal juga ini. Nah, aku ndak perlu kusebutkan dari mana informasinya ya kan, tapi memang kulihat juga artikelnya memang nyambung gitu loh. Ya, apa dibilangnya? Ada beberapa hal yang membuat Andika Perkasa gagal di Jawa Tengah. Menarik juga ini pikirku begitu kan. Ini layak dan patut untuk dibicarakan. Kan begitu, ya kan? Mulailah penasaranku ini tergugah. Rasa penasaranku ini kan nggak bisa dipancing ini.
kepengen tahu. Aku itu kepengen tahu orang itu caranya bisa menang. Tapi kadang-kadang lebih kepengen tahu aku kenapa orang itu bisa kalah. Nakal gitu loh. Iya, NNS, nakal-nakal sikit. Iya, jadi tahu enggak kalian yang pertama, ya. Jadi pernah satu ketika ini Bapak Andika Perkasa ini ya bisa dikatakan waktu menjabat dia tahun 2021, 2022 ya, ini banyak sekali memutasi orang. Tahu kalian ada berapa yang dimutasi? 107 atau 108? Itu pangkat rendahnya itu perwira. Perwira itu, Wak. 1 bulan sebelum pensiun dimutasinya 109 orang. 19 diantaranya udah mau pensiun. Jadi tahu enggak kalian? Jujur saja, sebagai seorang tentara tidak boleh berpihak pada salah satu paslon. Dan sebagai seorang tentara tidak boleh memilih. Kan begitu? Tapi jangan sampai lupa, istrinya boleh milih. Anaknya juga boleh milih. Orang tuanya boleh milih. Keponakannya, iparnya semua boleh milih. Kan begitu? Jadi kemungkinan besar mungkin ini keluarga tentara yang dimutasi ini disonding lah itu supaya jangan pilih Andika Perkasa. Dari mana kau tahu, Bung? Jangan kau mengada-ada. Ada beritanya. Ya. Opung Parbelak selalu berbicara dengan data, nggak kayak yang sebelah, iya kan? Datanya separuh-separuh. Dibilang katanya 14 menang di seluruh provinsi, rupanya bukan kader sendiri. Yang penasaran nonton videoku sebelumnya. Makanya aku bilang, ya kan, datanya itu harus utuh. Loh, tapi kenapa? Presiden diam saja. Loh, presiden diam saja. Presiden kan punya ranah sendiri, Panglima TNI punya ranah sendiri. Jadi jangan salah-salahkan presiden. Iya, dan tahu enggak kalian ya, begitu ku pasang gitu video mengenai info tersebut, ada beberapa yang komentar di bawahnya. Kalau aku memang nggak jamin yang komentar itu memang betul-betulan anggota TNI atau keluarga dari anggota TNI. Tapi ya ini adalah curahan hati masyarakat. Kita lihat dulu satu persatu ya. Kita lihat dulu satu persatu. Iya, ya kan? Lihat ini yang pertama. Ya, koperasi yang ada di lingkungan TNI yang notabene keberadaannya banyak membantu anggota TNI sama Andika seluruhnya dibekukan. Sangat menyiksa anggota TNI yang tadinya punya pinjaman di koperasi. Harus mengembalikan sejumlah yang dipinjam. Otomatis si anggota akan menggali lubang ke tempat yang lain untuk menutup pinjaman dari koperasi. Kebijakan yang sangat konyol. Dipastikan dari sini seluruh anggota TNI dari pangkat prada sampai perwira pasti membenci Andika dan pasti secara tidak langsung akan mempengaruhi keluarga besarnya untuk tidak memilih Andika. Dia mungkin berhasil membangun citra ke masyarakat sipil, tapi dia lupa dengan menindas anggota sendiri menjadi bumerang baginya. Dia lupa kalau Babinsa mempunyai desa-desa binaan. Rupanya katanya koperasi dibekukan ya. Itu dia ya. Itu aku kalau udah panjang kayak gini, jujur aja aku bilang, ini kurasa dari mereka juga ini enggak. Ya, yang mengerti rumah tangga kita kan begitu, yang mengerti rumah tangga orang sana ya orang sana kan begitu. Kalau begini berarti orang dalam ini yang mengerti nih. Kacau juga kawan itu ya kan. Kita lihat lagi berikutnya. Betul sekali video ini di tahun 2020-2021 juga banyak anggota yang diacak-acak. Tour of area untung ada malaikat TNI, yaitu Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Iya, semua yang diacak-acak dikembalikan lagi. Salam hormat untuk Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Luar biasa.
Di bawah nih lagi. Betul kami termasuk keluarga kami. Betul kami termasuk keluarga kami dibuang jauh-jauh ke Banda Aceh. Dan di sana kita harus kontrak lagi dan pasti biaya lagi untuk untung ada Pak Dudung. Ini curahan hati masyarakat ini. Ternyata kemarin itu sempat yang namanya Andika Perkasa dengan Dudung, ya waktu itu kalau nggak salah Dudung itu kasat, ya itu sempat bisa dikatakan berbeda pandangan, kan begitu. Ternyata orang yang dimutasi, yang dia acak-acak dikembalikan lagi sama Pak Dudung. Padahal Andika Perkasa apa dikatakannya? Bahwasanya mutasi ini tidak mengandung unsur politik. Ya udahlah, Pak Dudung juga mengembalikannya dengan tanpa unsur politik. Dan akhirnya tahu enggak kalian, ya kan? Beliau kehidupannya semakin dimuliakan, Pak Dudung. Bravo Pak Dudung. Makanya berbuat baik dimanapun kalian berada. Jangan pernah kalian itu semena-mena terhadap bawahan kalian, gitu loh. Yang punya bawahan. Kalau sama kayak awak ini nggak punya bawahan, ya mau sama siapa kita semena-mena, ya kan? Namanya petani. Berikutnya lagi, ngeri berarti apanya ini? Efek dari apanya ini ngeri. Efek dari dari mutasi ini mengerikan. Karena apa? Karena istilahnya ya mau nggak mau harus taat pada perintah atasan, kan begitu. Ya gimana pun juga ya mereka kan punya keluarga, mereka punya punya anak, punya istri, kan begitu ya. Ya maunya ya kan, lihat dulu tenggang waktu. Mungkin ada yang nggak sesuai dengan tenggat waktunya, ada mungkin juga nggak sesuai dengan prosedurnya, kan begitu ya kan. Jadi kan biasanya seorang pimpinan itu maunya ya kalau memang jangan asal perintah doang dong, ya kan. Ditanya dulu sama komandan-komandannya itu, ya kan, gimana kalau yang ini kita pindahkan, yang kita pindahkan, apa kendalanya, begitu. Oh nggak bisa Pung, yang namanya tentara ya harus mengikuti apa kata atasannya. A kata atasannya A, B kata atasannya B. Iya gitu. Tapi Pak Dudung enggak tuh. Ya, dia masih punya hati. Kita doakan supaya hidupnya Pak Dudung itu bisa semakin dimuliakan. Andika Perkasa ya kalian yang doakan itu. Lihat lagi nih ya. Betul bosku, saya juga korban mutasi Andika. Tapi ini nggak dikasihkan namanya kan. Ini nama-nama samaran, ini nggak apa-apa ya kan. Nah, dibilang nih. Sama 2020 dari Jateng mutasi Maluku, padahal istri hamil 5 bulan. Lahiran nggak bisa pulang semua ulah Andika. Alhamdulillah Pak Dudung naik kasat 2023 kembali kumpul keluarga. TOP Mak. Jadi memang betul bangsa ini adalah milik orang-orang baik. Dan kalau dibalikkan, orang baik adalah milik bangsa ini. Ya. Ternyata gitu tuh, makanya kalah. Lanjut, ya kan? Ini apa lagi nih? Pak Dudung yang menyelamatkan prajurit yang dipindahkan Andika ke Papua dan Timur Tengah. Pak Maruli juga baik. Ya, itu kami bangga, nyawa kami taruhkan untuk pemimpin yang baik. Ya, pokoknya aku hampir meneteskan air mata ini, jujur aja aku bilang ya. Ya, lihatlah dulu ini apa. Ya, aku bilang sama kalian, opung parabelak cinta TNI, opung parabelak cinta Polri. Ya, kita tidak bisa nggak bisa bayangkan bagaimana pengorbanan mereka ya di medan peperangan. Banyak dari kita itu, dari masyarakat itu mendiskredit, terlalu mengeluhkan TNI tapi terlalu merendahkan Polri. Padahal di sana kalau udah ada operasi gabungan contohnya, itu prajurit TNI dan juga prajurit tentara dari Polri, dari kepolisian, Brimob itu, temanku ada di daerah Papua ya, aku nggak perlu sebutkan namanya. Jadi sering beliau itu update mengenai apa kejadian yang ada di sana, kan begitu ya. Jadi karena memang kami sering komunikasi ya, jadi sering dia itu mengatakan, Pung doakan kami Pung, kami sedang diserang. Pung kami doakan kami Pung, kami sedang dalam situasi begini. Pung doakan kami Pung, teman kami salah satunya harus gugur di medan pertempuran ya. Jadi kita tidak bisa mendiskreditkan salah satu institusi. Saya paling tidak setuju ya.
Aku buka kacamataku ini supaya kalian bisa melihat bagaimana tulusnya ungkapan dari Opung Parbelak ini, ya kan? Hampir berkaca-kaca ini, wah. Kalau untuk urusan yang bercanda kita bisa bercanda, tapi kalau untuk yang serius, ini berbicara tentang bangsa, ini berbicara tentang pengorbanan mereka, gitu loh. Aku kan tidak sedang merendahkan bapak apa namanya siapa? Aku kok lupa aku karena kala itu dia makanya lupa aku ya. Bapak Andika Perkasa, ya Bapak Andika Perkasa. Gimana pun juga beliau punya jasa kan begitu. Yang mengangkat beliau kan juga presiden toh. Gitu dia. Cuman yang diharapkan mungkin kemarin itu secara politik. Ini secara politik ya. Yang diharapkan kemarin Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo. Andika Perkasa itu jangan kemana-mana lah. Di sini aja. Tapi dia nyebrang. Coba nggak nyebrang kayak Pak Dudung tuh. Iya kan? Dapatan. Ya iya dong, yang namanya orang baik itu dapat pahala doa daripada anggota-anggota dan juga bawahan-bawahan yang melihat bagaimana pimpinannya memang betul mengasihi mereka, maka doa itu akan sampai kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pandai aku kan, pandai. Ini ndak sambo rambo. Ada aja. Berpolitik kita, tapi jangan narasikan yang jahat seperti itu. Masa kalian bikin tokoh khayalan Bapak apa namanya? Bapak apa sih? Andika. Baru berikutnya, ya kan? Kata Babinsa di kota saya, justru Pak Andika suka melempar-lempar prajurit keluar daerah asalnya. Yang mengembalikan prajurit pulang ke daerah asal adalah Pak Dudung. Pak Dudung lagi. Aduh, luar biasa ini, luar biasa ya. Jadi makanya ku bilang ya, salah satunya itu adalah kebiasaannya Pak Andika Perkasa yang memutasi orang-orang. Jangan kira kalau misalnya kita semena-mena dengan satu orang prajurit, maka prajurit itu aja sakit hati. Istrinya sakit hati, anaknya sakit hati, keluarganya sakit hati, yang lain sakit hati. Apa nggak cerita mereka sama semuanya itu? Kurasa satu orang bisa 100 suara itu. Nggak main-main, ya kan? Itu dia. Baru berikutnya lagi, ya. Katanya. Bukan katanya sih, sebetulnya ada beritanya. Nanti katanya hoax pula lagi. Ya, jadi beberapa tahun yang lalu waktu beliau masih menjabat Pak Andika itu memperbolehkan anak-anak ex-PKI atau keturunan PKI boleh melamar menjadi anggota TNI. Ngeri gak? Keturunan PKI menjadi anggota TNI. Sekarang begini, memang betul ya, bahwasanya MK sudah memutuskan bahwasanya keturunan PKI, anaknya, cucunya dan sampai ke bawahnya itu memiliki hak politik. Boleh dipilih, boleh untuk memilih, kan begitu ya. Tapi sekarang begini, kalau untuk oke lah seperti Ripka Ciptaning nggak ada masalah lah ya kan, karena udah terlanjur. Nggak ada masalah ya kan, karena ini berbicara politik. Tapi kalau namanya tentara, Polri, PNS, karena ini ya kalau bisa jangan. Karena apa? Karena ini berbicara ideologi, gitu loh. Siapa yang jamin mereka itu bersih daripada ideologi yang mereka terima dari bapaknya dari opungnya dari bapaknya lagi, kan begitu. Ya, jadi harus dipastikan jangan sampai ada tumbuh ideologi selain daripada ideologi Pancasila di tubuh TNI, Polri dan juga ASN lainnya. Apalagi di tubuh TNI, Polri, kami tidak setuju. Tapi kalaupun sudah terlanjur mau bilang apa ya, kalau bisa direvisi lagi lah. Semua bisa direvisi kok, kan begitu. Ya kan, kembalikan lagi. Bapak apa namanya? Aku lupa Bapak. Aduh, lupa karena baru diangkat itu Bapak Panglima TNI siapa sih? Iya, banyak kali pikiranku. Ya inilah pikiranku ini dipenuhi dengan memikirkan bangsa dan negara ini.
Ya, itu dia. Tapi gimana pun juga, ya kalau kita salahkan, salahkan kebijakannya. Ya, kalau kita salahkan, salahkan dia secara pribadi sebagai seorang panglima TNI. Kan begitu, kita kritisi, bukan kita salahkan. Tapi secara institusi tidak ada yang salah dari TNI. Tapi kalau aku tengok, aku sangat memuji ya untuk saudara-saudara kami yang ada di Jawa Tengah, baik yang memilih Andika Perkasa ataupun tidak, baik yang memilih Ahmad Lutfi ataupun tidak, bisa dikatakan tidak terlalu terpancing dengan isu-isu yang mempersalahkan salah satu institusi. Mantap. Itu dia. Tahu nggak kalian, ada satu pengacara ya kan mengatakan begini, Ahmad Lutfi itu gini. Nggak tahu kalian kalau Ahmad Lutfi begini. Kawan ini ngeri kali, pikirku begitu. Tapi ndak bilang apa, semua mau dilaganya. Semua Menteri Prabowo dikritisinya. Satu pun gak ada yang benar. Siapa itu pembela? Nggak perlu kalian tanya, yang penting bukan Hotman Paris. Hotman Paris itu kan, itu kan pengacaranya Bapak Prabowo. Nggak mungkin dong dikritisnya. Kliennya kan begitu kan, itu dia ya. Jadi terima kasih untuk teman-temanku karo dulurku nengono di Jawa Tengah. Terima kasih banyak, matur suwun sangat sudah menjaga stabilitas politik yang ada di sana. Mantap. Wes keren. Iya, ndak kayak kami di sini kemarin lempar-lemparan loh. Habis debat itu mobilnya Mas Bobi dilempar kanggo batu. Walah iki wong apa setan iki. Nek kalah debat kok yang diserang yo mobilnya gitu loh. Nah kalau berani tuh serang orangnya. Ono wae. Ya untung saja tidak terpancing gitu loh, para pendukungnya Mas Bobi itu tidak terpancing, tapi Siti ae. Oh pokoknya kalau Jawa Tengah itu kondusif, mantap. Iya, kita mudah-mudahan nanti di tahun 2029 bisa terpilih lagi. Dan juga untuk teman-teman karo saudara-saudaraku yang ada di Jawa Tengah, doakan kami juga di Sumatera Utara supaya 2029 juga Mas Bobi naik lagi gitu loh. Aku kualat aku karo ayah Edi gitu. Ya wes, makasih banyak ya. Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Gitu ya pembahasan Opung terkait pilkada di Jateng ya kan, terkait Rambu vs Sambu. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.